Ngamuk sampai gebrak meja, Panji Gumilang tak terima Ponpes Al Zaitun dibilang sesat. Di era terdahulu, kiranya jarang didapati atau mungkin juga tak pernah didapati ada perempuan bercampur sholatnya dengan laki-laki. Di era-era sahabat misalnya, tabi'in misalnya. Tapi para ulama kita itu sudah mendiskusikan bagaimana kalau ada perempuan yang bercampur dengan laki-laki di satu saf yang sama. Maka di sini dibagi pada dua bagian oleh para ulama. Yang pertama, jika percampuran dimaksud tidak diiringi dengan adanya pemisah, laki-laki langsung perempuan, perempuan lagi laki-laki lagi, atau laki-laki perempuan laki-laki tanpa ada pemisah yang memungkinkan adanya sentuhan, kan? Baik secara fisik ataupun tak langsung, ya, karena fitrah itu kan tak bisa ditolak, keberpasangan, kan, saling hasrat dan sebagainya, kan. Ketika itu terjadi, maka yang pertama ini, kasus pertama dianggap salatnya tidak benar, ya, salatnya batal, salatnya tidak memiliki nilai dalam sahnya salat. Baik, ini sepakat para ulama, tidak ada perbedaan di dalamnya. Hai orang yang mengatakan Az-Zaitun tidak berguna bagi masyarakat Indramayu, hai yang mengatakan itu, datang ke sini diundang dan baik-baik. Nanti kita gelarkan karpet merah supaya paham peradaban umat manusia. Tidak terlalu paham. Orang Muslim di Indonesia ini entah ada 1% atau tidak yang bisa bahasa Arab. Beda dengan orang di Israel sana, mau bahasa kedua. Dulu syarik, susah orang Jawa atau orang Indonesia menerjemahkan syarik, karena ada syarif, ada syarik. Yang syarik itu garong, yang nggak pernah ikut bangun, nggak pernah ikut mendanai, apalagi nyumbang, apalagi ini, kok mengambil alih. Ya mbok ngoco, bercermin sana. Mazhab apa itu? Mazhab garong. Dengarkan, dengarkan, dengarkan. Yang mengaku ulama umat itu, kamu mengisyaratkan menjadi garong. Mungkin karena ini ada aset sekian ribu hektar gitu ya, sekian asetnya itu banyak dan sebagainya, mungkin setengah hati. Jadi kalau begitu ya teliti orang-orangnya ya, hukum dengan hukum Indonesia apabila dia melanggar, tapi jangan rusak misalnya lokasinya, tempatnya, jangan segel gitu loh, tetap dibina. Di hasil kita rekomendasi 2002 juga seperti itu, karena memang ini mengakibat banyak, minta lebih bijak, kemudian diklarifikasi mana yang bisa dibina. Jadi kan mungkin ada 3 kategori ya, ada ideolog yang melawan, ideologi yang melawan NKRI, maka nggak ada tawar menawar. Jadi kalau dia sebagai ideolognya, sebagai agen, ini juga perlu diwaspadai karena dia akan tadi merekrut. Tapi follower tingkatan yang paling bawah, orang yang hanya ingin belajar Islam, memondokkan anaknya, ini orang yang nggak ngerti. Ini harus yang dibimbing yang ini. Udah ucapan togut kok, udah ucapan sumpah, udah ucapan negeri ini negeri yang zalim. Pemerintahnya togut. Baik, benar. Didorong bukan sebagai penyembahan kepada Allah dengan tulus yang mengikuti petunjuk Rasulullah, tapi memiliki motivasi-motivasi lain dalam kreasinya, atau barangkali ingin menampilkan kedudukan, atau lebih daripada itu untuk misalnya dalam konteks kekinian dibahasakan dengan pencitraankah, misalnya ditampilkan hanya untuk menampilkan kondisi tertentu, maka itu dikecam dalam Al-Quran, tidak dibenarkan. Sehingga Allah memberikan pandangan yang langsung dengan firman-Nya, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Demikian di surat Al-Ma'un itu. Maka ada potensi celaka bagi orang sholat. Ya, wail di situ dikecam, sesuatu yang tidak dibenarkan, melebihi tidak disukai. Ya, dikecam. Ngamuk sampai gebrak meja, Panji Gumilang, pimpinan sekaligus pendiri Ponpes Al Zaitun Indramayu, tak terima ponpesnya dibilang sesat. Dia menyebut bahwa dia dan seluruh warga Ponpes Al Zaitun Indramayu profesional. Video Panji Gumilang tampak menggebrak meja ini diunggah oleh akun YouTube @ronjtv yang dilihat pada Selasa 16 Mei 2023. Dalam wawancaranya, pria itu tampak menanyai seputar kontroversi yang terjadi di Ponpes Al Zaitun Indramayu saat ini.
Kemudian pria yang diduga adalah awak media itu menanyakan mengenai pesan moral yang harus disampaikan oleh Panji Gumilang kepada media pers. Pesan moral apa yang disampaikan kepada kami media pers ini? Tanya pria tersebut. Namun tak disangka pertanyaan pria tersebut justru membuat Panji Gumilang marah besar. Ia langsung menjawab pertanyaan pria itu sambil menggebrak meja beberapa kali. Malah ia menyebut tidak akan memberikan pesan apa-apa. Saya tidak akan memberikan pesan apa-apa. Lah wong kami di sini pendidik, kami juga sejahtera. Makan cukup, bisa sekolah dengan baik juga, tegasnya. Syekh Panji Gumilang juga mengungkapkan bahwa tenaga pendidik di Ponpes Al Zaitun Indramayu ini semuanya baik dan disiplin, serta bangunan yang dimiliki Ponpes Al Zaitun Indramayu juga megah. Adapun orang yang melihat kami ya silakan, namanya juga melihat, belum pernah ketemu juga, sebutnya. Dirinya mengatakan bahwa dia dan pihaknya sangat profesional. Kata dia, pihaknya tidak hanya berkoar-koar di media sosial. Panji menyebut layaknya pertandingan sebuah sepak bola. Lebih lanjut terkait sholat id yang diselenggarakan Ponpes Al Zaitun Indramayu dan menjadi viral, dijelaskan Syekh Panji Gumilang bahwa pihaknya sudah lama menjalankan sholat id seperti itu. Menurutnya dengan soft sholat yang berjauhan maka dapat menghindari bau yang tak sedap dari apa yang dimakan sebelumnya. Itulah akal sehat. Kalau jaraknya serentang tangan maka tidak akan kebauan. Misalnya ada yang sempat makan jengkol sebelum sholat, tutupnya. Syekh Panji Gumilang juga menyinggung soal akal pikiran yang digunakan seseorang terhadap permasalahan akidah. Menurut Syekh Panji Gumilang, agama itu sangat gampang. Untuk apa mencari dalil-dalil yang susah? Ngamuk sampai gebrak meja, Panji Gumilang, pimpinan sekaligus pendiri Ponpes Al Zaitun Indramayu, tak terima ponpesnya dibilang sesat. Dia menyebut bahwa dia dan seluruh warga Ponpes Al Zaitun Indramayu profesional. Video Panji Gumilang tampak menggebrak meja ini diunggah oleh akun YouTube @ronjtv yang dilihat pada Selasa 16 Mei 2023. Dalam wawancaranya, pria itu tampak menanyai seputar kontroversi yang terjadi di Ponpes Al Zaitun Indramayu saat ini. Kemudian pria yang diduga adalah awak media itu menanyakan mengenai pesan moral yang harus disampaikan oleh Panji Gumilang kepada media pers. Pesan moral apa yang disampaikan kepada kami media pers ini? Tanya pria tersebut. Namun tak disangka pertanyaan pria tersebut justru membuat Panji Gumilang marah besar.